Yuk, take video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir di segala kesibukannya pada malam hari ini. Kita bertemu kembali seperti biasanya. Oh ya, yang mau on cam boleh, yang belum on cam dulu. Ya, perkenalkan sebelumnya teman-teman yang mungkin tidak sengaja melihat tayangan kami di YouTube, kami dari komunitas The Barikade, Barisan Kaditu Kadia ya. yang sebetulnya kami gagas buat touring itu, cuman karena kondisinya masih pandemi juga, jadi kita siasati dengan acara-acara seperti ini gitu. Sebelumnya kami juga dari Barikade mengucapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas segala musibah ya teman-teman semua yang mungkin akhir-akhir ini kita rasakan gitu. Kita lihat banyak ambulan lewat, terus kemudian bendera-bendera kuning di depan rumah tuh terpasang gitu, dan kemudian berita-berita meninggalnya sahabat, kerabat, terus teman dekat, dosen, ustadz, ulama dan sebagainya. Akhir-akhir ini memang kita semua mungkin banyak kehilangan gitu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri gitu kan. Nah teman-teman semua, alhamdulillah ada 6 orang malam ini kita berkumpul seperti yang sudah kita rencanakan gitu. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang kematian gitu. Kita sebut judul pertemuan ini garis besarnya itu PPKM, pelan-pelan kita mati. Nah, bukan pelan-pelan kita married. Orang-orang atau manusia. Pelan-pelan. Ya insya Allah gitu ya, segera gitu mudah. Karena kematian adalah keniscayaan tuh. Jadi banyak orang yang ketika membicarakan kematian itu masih dianggap tabu gitu ya. Terus juga nggak usah bahas-bahas itu gitu. Kayak gitulah. Tapi sebetulnya karena kematian itu sudah pasti, harusnya gitu kita mempersiapkan nih hal apa saja yang perlu kita lakukan di dunia ini yang hanya sebentar saja gitu, sebelum kita masuk ke fase kehidupan selanjutnya. Nah, saya kira ini sudah hadir ya narasumber dan teman-teman semua. Ada Arik, ada Renaldi, ada Gilang, ada Kang Mahdi, sama ada Ustaz Hanif nih. Mungkin nanti saya bakal tanya-tanya sih pendapat teman-teman semua tentang kematian. Nah, kita sepakat bahwa kita di dunia hanya sebentar, karena dunia ini hanya fana gitu ya, hanya sementara. Seperti yang saya bilang tadi, kita masih tabu ketika membicarakan tentang kematian. Cuman saya mau coba tanya ke Arik itu, pendapat antum tentang kematian itu seperti apa, Arik? Silahkan, Rik. Ya, kalau dari saya sendiri, ya izin berbicara ya teman-teman. Asik. Ya. Kematian itu cuma ini ya, cuma jembatan, sebuah jembatan antara dua daratan. Daratan pertama adalah kehidupan ini, dan kematian kemudian menjadi jembatan
menuju daratan berikutnya, yaitu yaumul jaza gitu ya, pembalasan gitu. Itu paling kalau dari saya nih, Mas Giles. Siap. Masih. Oke, terima kasih nih. Selanjutnya kita pengen dengar pendapat yang lebih fresh gitu, anak muda banget gitu ya. Di antara kita kan yang paling muda kayaknya Renaldi ya. Saya mau coba ke Renaldi. Pendapat Renaldi tentang kematian ini seperti apa, Renaldi? Iya, Kang Diles, atur nuhun, Nah. Kang. Kalau menurut saya, Kang, ya kematian itu sesuatu yang pasti terjadi ya, Kang, untuk Ya. seluruh makhluk hidup. Ya. Kalau mau bagaimanapun kita nggak bisa lari daripadanya gitu, Kang. Itu aja Ya. mungkin, Kang. Oke, berarti intinya kematian adalah suatu kepastian yang bakal terjadi gitu ya. Entah cepat atau lambat, Iya, kematian itu pasti menghampiri semua makhluk yang bernyawa gitu ya, Renaldi ya. iya, Kang. Nah, biar lengkap pendapatnya, kita coba ke seseorang yang umurnya lebih senior gitu. Oh, yang udah tua gitu ya. Kita ke Kang Mahdi. Kang Mahdi bisa kasih pandangannya tentang kematian, Kang Mahdi. Mana ini wajahnya yang paling muda gini ya. Sebut paling tua. Tapi Moderator paling siap lah, terserah moderator. Ya. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong tentang kematian, saya tuh mau berbicara juga karena belum pernah mengalami gitu. Jadi belum berpengalaman tentang kematian. Jadi kayaknya nggak akan berbicara banyak gitu ini. Karena kan kalau misalkan kita berbicara tentang ilmu yang lain gitu biasanya sudah ada pengalaman, tapi tentang kematian ya belum mengalami saya gitu. Jadi mungkin ya Jaringannya mati ya. apa? Kang Diles yang Ya, mati. jaringannya mati. Kang Oh ya. Diles. Ya. Ya gitu. Jadi tadi udah saya sampaikan kayak begitu. Kang Aniles tadi ketika Kang Aniles sedang ada loading sudah saya jelaskan ya. Gitu. Oh iya. Astagfirullah. Kang Madi, jangan lawak. Saya emang. Ya, kalau saya sih sependapat dengan Ustadz Arik dan juga Kang Renaldi gitu bahwa kematian itu adalah sesuatu hal yang benar-benar pasti akan kita alami gitu. Namun ya kebanyakan orang tuh jangan ngomongin mati dong gitu. Jangan ngomongin mati dong. Padahal gitu bahwa kematian itu sebenarnya ya nggak ada kaitannya dengan misalkan tuh jangan ngomong mati nanti kejadian beneran dan sebagainya gitu. Jadi orang-orang banyak yang nggak mau ngomongin kematian. Padahal kematian ini tuh salah satu kita tuh memperangi karatnya hati gitu. Yaitu dengan banyak-banyak mengingat kematian gitu. Jadi seharusnya ya kita juga ya nggak luput lah dengan hal-hal kematian ini juga gitu. Jangan jadikan biasa atau takut atau kayak gimana. Ya menurut orang sih biasa aja gitu bahwa tentang kematian ini juga ya nggak akan ada hubungannya kalau kita ngomongin mati misalkan besok kita akan jadi terjadi kayak gitu mati dan sebagainya. Nggak pasti malahan jadinya mengingat ke kita bahwa kita juga nanti akan mati sih kayak gitu sih. Siap. Nah saat ini kan bisa dibilang bisa dibilang kita ini masih muda kan, masih umur 20-an tahun lah ya, masih muda. Di kalangan muda itu ada semacam istilah gitu, masa muda kita gunakan buat senang-senang, buat hura-hura, buat happy-happy gitu kan. Nah, kalau dikaitkan nih sebetulnya kematian ini ada kaitannya tidak dengan usia, terus dengan kesehatan juga kematian ini ada kaitannya nggak? Nah, saya pengen dengar dari Ustadz Hanif nih, bagaimana nih kaitan antar usia
atau umur dengan kematian. Ya, siap. Usia dan engineering barudak. Jadi Oh, siap, Pupuhu, siap, Pupuhu. siap. Siap. Nuhun pemirsa. Kematian itu tidak melihat usia gitu. Jadi bisa aja yang muda, yang balita, yang sudah tua. Nah, jadi apakah tadi kita apa masa muda teh senang sekali itu kan ya? Ya, masa muda kan pakai buat senang-senang, hura-hura gitu. Nah, siap. Nah, ini saya teh nemu ada dua hadis yang Nah, membahas tentang anak muda dan Islam. Nah, ini hadis Wah. pertama itu, hadis pertama ini kaitannya sama lagu yang Raihan yang demi masa, tahulah meren. oh ya, Ya, nah, itu hadisnya dari riwayat Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, Nabi pernah memberi nasihat kepada seseorang untuk menggunakan secara maksimal sebelum datang yang 50. Masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum sakit, masa kaya sebelum masa fakir, masa waktu sebelum sibuk, dan masa hidup sebelum kematian. Jadi dari 5 perkara ini ada 2, muda sebelum tua dan hidup sebelum mati. Sebagai muslim memang muda harus foya-foya, senang-senang tidak. Jadi visi di sini, foya. ya, di sini diberi petunjuk bahwa muda itu harus dimanfaatkan karena kan kita gak tahu umur gitu. Kalau mau Iya, nyari betul. foya kebahagiaan, toh di Islam juga banyak kok kebahagiaan itu. Justru akan dapat kebahagiaan tuh di Islam. Lalu hadis yang kedua itu ini tentang naungan di hari kiamat bagi para pemuda. Jadi dari hadis Bukhari, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada 7 hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pertama, pimpin yang ada seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Seorang laki-laki yang hatinya taut dengan masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, dan mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan karena Allah. Lalu seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Lalu seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang laki-laki berzikir kepada Allah dengan memusingkan diri hingga matanya basah karena menangis. Nah, jadi salah satu yang diberi naungan di hari kiamat tuh tadi di nomor 2 ada seorang pemuda menyibukkan dirinya dengan ibadah. Jadi masa muda itu momentum emas gitu, bekal kita di hari kiamat agar setelah kematian diberi oleh Allah di hari kiamat. Jadi itu 2 poin dari hadis tadi. Siap. Kira-kira. Mantap sekali ya. Siap. Penjelasannya Ya. lengkap gitu tentang bagaimana kita mengisi masa muda gitu ya. Nah, hubungannya dengan kematian gimana? Nah, ya kembali tuh hubungannya dengan kematian. Ada nggak hubungan kematian nih? Kayak gitu. Nah, iya. Jadi tadi hadis. Oh, paling pertanyaan itu kita lempar ke Gilang aja ya. Gilang kan Jadi saya kenal Gilang tuh salah satu orang yang rajin olahraga gitu ya. Di kampus juga ikut apa? UKM apa sih? Hoki. Olahraga gitu. Hoki. Nah, ada nggak Lang hubungannya antara usia dan kematian? Apakah yang tua itu bakal lebih duluan mati? Terus ada hubungannya juga nggak antara kita kan sekarang misal lagi sehat, itu hubungannya ada nggak gitu? Kan banyak juga ya di dunia olahraga tuh atlet-atlet dia sehat tapi ada kasus meninggal mendadak kayak gitu sih. Mangga Gilang dijelaskan aja. Oh iya. Kalau maaf ya, saya nggak hafal hadis Quran seperti Ustadz Hanif ya. Jadi orangnya macam. Jadi kalau menurut saya pribadi hubungan dengan usia dan kematian itu, kalau dari saya pribadi itu tidak ada hubungannya ya. Kenapa? Karena sejatinya memang kalau kematian itu kan sudah dituliskan ya
sudah ditetapkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau masalah usia muda itu nanti misalnya tetap foya-foya atau tidak, itu malah justru dorongan dari setan gitu kalau dari saya pribadi. Karena prinsip yang misalnya tua itu bahkan lebih dekat dengan kematian itu merupakan bisikan setan. Kenapa? Karena masa emas Islam itu kan masa muda sebenarnya gitu. Kebangkitan umat Islam itu kan sebenarnya pada masa muda. Maka justru itu kebanyakan yang terbuai gitu ya, yang terbuai dengan kematian itu kebanyakan masa muda. Padahal kaitannya gitu kematian dengan usia itu tidak ada sama sekali karena kan sudah ditentukan gitu sebenarnya, sudah ditentukan. Bisa saja justru saya berpikir ketika orang-orang yang sedang menghadapi kematian itu, saya yakin mereka tidak siap gitu. Dalam arti mereka kaget gitu. Ada juga yang kaget gitu. Nah di situ mungkin menjadi cerminan juga bahwa ya dalam usia tuh ya tidak memandang kematian, tidak memandang usia gitu. Kalau dari saya pribadi itu seperti itu. Karena kan kita tidak bisa memilih kan kematian tuh pada saat seperti apa misalnya. Pada saat kita di mana, ya kematian kan sudah tertulis itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpikiran bahwa misalnya muda lama matinya, ya enggak seperti itu gitu. Itu malah sebuah kayak apa ya, doktrin lah. Kayak misalnya ya jadi kayak kita percaya bahwa ya muda itu manfaatkanlah muda dengan berfoya-foya, enggak gitu. Jadi justru dengan kita muda itu ya kita harus mengingat kematian kayak gitu. Untuk memperbanyak bekal kayak gitu. Itu sih kalau dari saya tidak ada hubungannya dengan usia. Sepakat. Mikna lah tad mikna eta atau websing atau tad. Mikna. Oh ya. Ya. Baik, berarti yang muda memang bisa jadi duluan gitu ya. Yang tua bisa jadi terakhir gitu, dikasih waktu buat apa, memperbanyak amal gitu. Kemudian kalau kita meninggal duluan berarti dikasih waktu buat berhenti membuat dosa gitu ya. Nah, tadi kalau misal dengan kesehatan bagaimana lah? Masalah tadi ada atlet yang sehat tapi tiba-tiba meninggal gitu. Oh, masalah dengan kesehatan ya. Kalau hubungannya dengan kesehatan itu gimana ya? Saya bukan dokter ya, jadi Nggak apa-apa. tidak tahu. Bisa kan? Masuk gak alasan? Masuk gak? Masuk kan? Ya, boleh. Apa? Ya kalau dari saya pribadi sebenarnya usia ataupun kesehatan enggak sih. Maksudnya ya kan sudah ditetapkan kan. Dalam arti kita nggak bisa memilih gitu kematian. Misalnya karena misalnya kita kena penyakit nih kayak gitu ya. Kan belum nggak bisa dipastikan kita bakal mati dalam keadaan seperti itu gitu. Kita contoh aja misal ada orang yang misalnya sakit berat tiba-tiba sembuh gitu kan. Nah itu kan tidak ada kepastian bahwa misalnya orang yang pasti punya penyakit jantung misalnya itu bisa mati dalam keadaan penyakit jantung gitu. Yang enggak seperti itu gitu. Bisa saja yang lain. Bahkan yang tadi seperti Kang Dilas, orang-orang yang sehat-sehat saja bisa saja tiba-tiba meninggal. Padahal kan kalau bisa terjadi kan kalau secara riwayat kan misalnya dia nggak kenapa-napa gitu. Nah, itu suatu kebesaran Allah gitu bahwa ya kita nggak tahu mati dalam keadaan apa. Kita nggak tahu dalam keadaan sehat ataupun tidak. Walaupun kita sakit berat pun bukan berarti itu bakal mendekati ajal kita juga gitu. Bisa saja itu menjadi ujian bagi kita untuk bisa sabar gitu dalam menghadapi cobaan, kan bisa juga kayak gitu. Itu bukan berarti mendekati kematian. Itu sih kalau dari saya pribadi kayak gitu. Oke, siap. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa akhir-akhir ini kita banyak mendengar berita duka gitu ya, entah itu dari keluarga terdekat, teman, public figure, guru, ulama dan sebagainya. Banyak berita kematian gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Arik, bagaimana sih kita menyikapi tentang akhir-akhir ini gitu, banyak informasi atau berita duka gitu. Dan karena Arik juga pemahaman Al-Qur'annya cukup bagus ya, jadi bisa dikasih referensi ayat-ayat tentang kematian gitu, yang Arik tahu gitu. Makasih.
Oke, baik. Mungkin diawali dengan ini ya, ayat yang mungkin teman-teman juga pasti sangat tidak asing ya dengan ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa segala sesuatu yang hidup Betul. itu pasti akan mengalami kematian. Dan menyikapi berbagai peristiwa yang kita lihat rame-rame ini ya, mulai dari para ustadz dan juga mungkin publik figur, ya kan banyak sekali ya kabar-kabar yang kita dengar. Maka yang perlu kita canangkan, yang perlu kita yakinkan ya cuma satu, bahwasanya akan tiba suatu saat nanti kita yang kemudian akan menjadi di dalam posisi mereka nanti gitu. Dan kehidupan kita nggak sebatas setelah mati kan. Dulu orang Quraisy pun berpikir bahwasannya orang yang sudah mati maka kehidupan dia beres di situ, udah dia mati dikubur udah beres gitu kan. Tapi sesungguhnya kan kita imani adanya hari akhir, dan juga adanya yaumul hisab, yaumul mizan gitu kan. Maka kita pun mesti memahami bahwasannya di dalam surat Al-Adiyat ayat 10 ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur gitu. Yang artinya kurang lebih ya bahwasannya nanti itu yang dikuburkan nanti itu akan dibangkitkan. Jadi pada akhirnya kita mesti mengimani bahwasannya kematian itu bukan akhir dari segalanya, dan dia sebenarnya menjadi awal dari hari akhir nanti gitu. Dan ya sebagai seorang muslim ya kita mesti menjadi itu sebagai zikrul maut ya kan, ada istilah zikrul maut ya, mengingat kematian ya. Dan ya informasi yang kita dapat itu ya kita jadikan sebagai sarana atau wasilah untuk mengingat bahwasannya suatu saat nanti kita akan menjadi kita akan matilah gitu, intinya sih itu. Mungkin itu Mas Diles sedikit aja. Mantap, keren nih. Ya tadi ayat yang disampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemukan kematian kayak gitu. Terima kasih Arik atas ayatnya dan pengingatnya. Kemudian saya ingin balik lagi ke Ustadz Hanif mungkin ya, bagaimana sikap kita menyikapi hal ini, dan kemudian barangkali ada ayat-ayat tambahan yang bisa disampaikan kayak gitu. Cek. Yo, cek ada. Ada. Cek. Ya lanjut. Cek. lanjut. Ya, etat. Ayah. Terus. Ayo cek. Tes. Nah, ini mulai. Saya. Nah, boleh. Lanjut, siap. Ya. Seganti kayak jadi kalau ayat siap. Kalau ayat mah tadi udahlah sama Arik, cuman yang pasti akhir-akhir ini teh kan sering banyak yang meninggal gitu, hampir setiap hari. Nah, kemarin teh sempat di salah satu postingan yang ternyata juga disampaikan oleh salah satu ustadz yang waktu itu ngedoain Butan Siska di Zoom. Jadi kematian yang sering ini itu adalah pengingat yang diam tapi sangat tajam dan sangat kena gitu. Kan pengingat banyak, ada pengingat lewat dalil, pengingat lewat ceramah, lewat apa gitu. Nah, kematian itu salah satu pengingat yang diam tapi tajam gitu. Nah, ini bagi kita semua hikmahnya bahwa harus diingatkan dengan apa lagi gitu. Ini udah pengingat yang paling tajam ngingetin kita gitu. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Baik. Kematian adalah pengingat yang tajam ya. Tapi diam. Keren. Sepakat orang eta Stad. Halo. Sip.
Oh, oke. Bilang Ini jaringan dia. yang buruk ya. Aduh. Oke, teman-teman, mohon maaf ya kalau misal tayangan ini kurang maksimal gitu ya kualitasnya, karena memang kita berbeda di lain-lain tempat kayak gitu, dan juga kondisi jaringan pun beda-beda kayak gitu. Suara saya jelas ya? Saya sangat Ya. jelas. Sangat jelas. Nah, saya mau ke Kang Mahdi nih. Kang Mahdi nih, kalau misal saya lihat tuh apa ya? Kalau berdoa tuh kayak wah gitu, merapi banget gitu kan kalau Kang Mahdi nih. Nah, hubungannya dengan ini, ada istilah kematian itu husnul khotimah dan su'ul khotimah gitu ya. Nah, pandangan Kang Mahdi seperti apa, dan boleh di sekalian disampaikan lah tentang doa itu bisa bisa kayak meresapi banget gitu kalau Kang Mahdi kalau saat doa. Apakah ada hubungannya dengan ini gitu? Pas doa mungkin ingat mati, aduh besok saya mati, atau gimana gitu. Oh iya, siap. Apa ya? Kayaknya biasa aja sih. Jadi ya karena ya, tapi intinya sih emang ingat aja bahwa karena kita pasti mati ya, jadi ketika berdoa itu ya langsung ingat ke sana sih. Jadi ketika yang paling pertama sih benar-benar kita tahu dulu sih artinya gitu dari doa itu, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Jadi doa itu tuh bahwa benar-benar tujuan dan cita-cita saya sih sebenarnya. Jadi tujuan dan cita-cita saya tuh ya pengennya di apa ya? Ya, sama Allah Subhanahu wa taala tuh ketika saya dipanggil atau enggak nanti malaikat maut itu mendatangi saya tuh ketika perilaku saya tuh yang baik gitu. Husnul khotimah itu adalah akhir yang baik gitu. Makanya ya saya tuh selalu gitu mengingat hal itu gitu. Dan juga selalu juga mengingat perbuatan-perbuatan yang kurang baik gitu. Kalau misalkan di Allah SWT dimatikan pada saat keadaan yang kurang baik, ya makanya mungkin kalau misalkan nanti dimatikan dalam keadaan itu ya mungkin pastinya gak enak banget gitu. Makanya saya selalu meminta ya selalu terhindar dari su'ul khotimah ini gitu. Jadi sih ya karena alasan yang pertama ya karena ini adalah suatu tujuan akhir saya gitu. Dan yang kedua ya itu ingat artinya dan membayangkan hal itu sih. Itu sih mungkin ya sedikit meresapi mungkin yang dirasakan oleh Kang Andiles itu sih memang. Oh, siap. Nah, tadi ya tentang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Harapan kita kan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah ya teman-teman ya. Betul. Sepakat. Betul. Nah, berhubung tadi suara Gilang yang paling keras nih, gimana nih Lang biar mempersiapkan diri kita biar kematian kita tuh husnul khotimah, itu akhir yang baik, penutup yang baik. Cara aja berarti ya. Oke. Kalau dari saya pribadi, saya sebenarnya jujur biasanya sih memang orang yang beriman yang tingkat tinggi itu ya sangat risau gitu terhadap su'ul khotimah dan husnul khotimah ini gitu. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu kan yang awalnya kita baik, kita nggak tahu akhirnya seperti apa gitu teman-teman. Nah kita justru hal yang dilakukan yang pertama itu adalah continue dalam melakukan ibadah teman-teman.
Jadi jangan terputus bahwa kita misalnya saya udah mengerjakan ibadah ini terus gitu. Istirahat dulu dan sebagainya lah kayak gitu misalnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ya usahakan bahwa kita setiap hidup itu ya terus melakukan kebaikan gitu teman-teman. Karena kan pada dasarnya yang saya tahu tuh kita mati itu nanti bakal sesuai dengan kebiasaan kita ya. Begitu ya. Saya pernah dengar kata-kata tersebut gitu. Jadi ketika kita terus melakukan sesuatu kebaikan, justru kita berpeluang besar gitu untuk bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Beda dengan orang-orang yang memang nanti yang sering misalnya sering melakukan kemaksiatan, berpeluang besar gitu, bukan pasti ya, berpeluang besar gitu. Kita bakal masuk ke khotimah gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih hal yang dilakukan ya terus continue dalam melakukan kebaikan gitu, karena kita nggak tahu nih dalam keadaan apa. Jangan sampai kita terbuai misalnya, saya sering melakukan sholat tahajud begini segala macam, dan ternyata kesini-sini nanti kurang gitu kalau misalnya nggak ada motivasi gitu. Jadi ya makanya orang-orang yang beriman tuh memiliki motivasi terus-menerus melakukan kebaikan dan ibadah itu ya karena itu akhir hidup yang berpotensi ingin yang baik gitu, ingin husnul khotimah kayak gitu. Karena ya saya juga pribadi ya sangat khawatir gitu ya teman-teman, karena kan kita nggak tahu nih mati dalam keadaan apa. Kita nggak bisa hanya mengandalkan doa kan, kayak gitu. Harus ada ikhtiar di dalamnya gitu. Nah ikhtiar itu yang harus kita pertanyakan, apakah kita serius gitu untuk terus-menerus melakukan kebaikan kayak gitu. Ya itu berarti yang saya poin utamakan bahwa ya kita harus melakukan ibadah atau kebaikan dalam secara kontinu lah, secara terus-menerus, dengan ingatan kita nggak tahu mati dalam keadaan apa. Karena kita mengejar kematian dalam husnul khotimah, berarti ya kita harus terus mengerjakan kebaikan supaya berpeluang besar untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Ya. Itu sih. Nah, tadi saya sepakat ya. Kita terus menerus melakukan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita melaksanakan suatu ketaatan gitu ya, tidak selamanya kita terus-menerus kayak gitu terus atau meningkat terus. Ada masanya kita tuh down gitu, ada masanya kita up, ada masanya kita males, ada masanya kita futur. Nah, ini saya pengen dengar suara pemuda lagi nih. Bagaimana sih Renaldi agar kita tuh bisa continue gitu. Kalau dalam bahasa apa namanya Arabnya istiqomah gitu ya. Gimana nih biar kita istiqomah gitu, Ren? Iya, Kang Diles, terima kasih Kang. Izin berbicara ya. Kalau menurut saya nih Kang, ini saya orangnya awam banget gitu ya. Jadi kalau boleh saya analogikan gitu, kita itu bagaikan Aku tak bakal bukan. seekor. Enggak dong. Cukup. Gitu. Seekor kambing misalkan. Jadi bahwa seekor kambing itu kalau bareng-bareng bergerombol itu pemangsa itu mikir lagi gitu. Buat mangsa kambing ini. Jadi intinya harus ada teman lah, bareng-bareng gitu. Oh, siap. Jadi pemangsa yang tadi itu setan misalkan, yang sejatinya adalah musuh kita, nggak bisa ganggu gitu. Ya. Kita punya kekuatan kalau bareng-bareng. Ya, betul. Ini kan. Itu saya kenal sama Renaldi udah beberapa tahun ya. Awal-awal kenal Renaldi itu Renaldi tuh cukup pendiam ya. Cuman ketika sekarang, wah, Masya Allah gitu ya. Ada perubahan yang meningkat itu. Terus tingkatkan Renaldi dan saya harap Renaldi terus bertumbuh dan berkembang gitu ya. Mantap, Ren. Terima kasih. Keren pisan analoginya teh. Sepakat banget lah. Analogi yang bisa kita cerna dengan mudah gitu ya. Kalau ada gerombolan kambing, serigala tuh mau menerkam tuh takut gitu ya, maksudnya susah gitu.
Nah, makanya tadi Gilang juga bilang inilah fungsinya barikade gitu ya di chat tadi. Iya. Terus kemudian ada Kang Madi tadi melambaikan tangan, ada apa ya? Oh enggak, maksudnya sepakat dengan pendapat Kang Renaldi kayak gitu. Sepakat lagi nih, bukan 5. 5 mah apa? Mau nanya 5 mah. Oh, enggak ada angka jempol soalnya. Itu Ada. Ada emang. Ada. Uji nyali. Makanya tadi saya Ya paling nambahin dikit lah. Ya ini salah satunya supaya istiqomah yaitu ini PPKM ini gitu. PPKM apa? Ya pelan-pelan kita mati. Oh, keren. Jadi mengingat kematian lagi gitu. Jadi kalau kita ingat mati, oh isukan maut ya batin. Jadi melakukan suatu kebaikan. Wah besok meninggal, bukan hanya besok, mungkin beberapa menit yang akan datang, beberapa jam yang akan datang. Kalau kita ingat kematian, mungkin salah satu penyemangat sih bahwa kita juga akan melakukan suatu kebaikan. Itu Ya. sih. Nah, yang dari pertanyaan saya, kita tuh mungkin sering yang ingat, oh kita tahu kita jam ini, detik ini, besok atau kapanpun kita bisa mati. Kita ingat itu. Cuman misal kita udah ingat tapi tetap aja misal kita males, kita mau berbuat ibadah tuh berat gitu. Padahal kita ingat tentang kematian itu. Nah, gimana sih mengantisipasi hal tersebut? Saya coba pengen ke Arik nih. Kita punya pengetahuan kita bakal mati, tapi tidak menambah perbuatan kita gitu. Maksudnya perbuatan baik kita gitu. Itu gimana, Rik? Berat ini. Menarik ya. Ya. Berat ini. Iya, menarik kan ya pertanyaannya teh. Kita teh udah tahu ya, kita teh akan mati, tapi kadang-kadang teh mikirnya teh angke weh, asa hare-hare wehnya apa mau berapa. Ya. Nah, sama yang seperti disampaikan Tad Hanif ya di awal tentang kematian teh sebenarnya seampuh-ampuhnya pengingat itu kematian itu sendiri gitu. Jadi kan tuh Ya, jaringannya yang maaf ya mati ini ini mah. kita harus ngerasain dulu mungkin. Ya misalnya teman dekat kita, sahabat dekat kita misalnya ternyata dipanggil oleh Allah, kadang itu menjadi jelepnya tuh lebih parah gitu kan dibandingkan ketika kita lihat di grup WA ada bacaan innalillahi, kita cuma paling kopas gitu kan, kopas Ya. biasa aja gitu kan gitu. Nah kadang-kadang ya kematian itu sendiri menjadi pengingat bahwasannya ya kita tuh bakal seperti ini, maka menjadi penyemangat juga harusnya gitu. Selain itu juga sarannya dari Kang Renaldi udah keren tuh apa hidup bergerombol gitu kan. Setidaknya ketika ada yang soleh satu, maka nanti ada rasa enakan, oh ini teman aku soleh nih, gue harus ikut soleh juga gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya tadi zikrul maut ya pastinya ya dengan mencoba menghadiri pemakaman atau ikut datang ke kuburan gitu kan. Itu kan sunnah Nabi juga kan untuk datang ke kuburan gitu. Jadi ya why not gitu kan. Main-main ke kuburan kali ya. Itu sih mungkin salah satu caranya. Mungkin kita harus coba itu loh. Coba menggali kubur dan lalu kita masuk sebenarnya untuk merasakan sih. Ya. Itu bisa lebih kena banget gitu. Ya karena ya dulu pernah gitu saya kayak gitu. Di matanya ditutup, malam-malam dimasukin ke lubang kubur itu, dan itu tuh benar-benar terasa gitu bahwa wah kayak gini loh mungkin rasanya. Nah, itu
harus merasakan sih kita tuh sebenarnya, oh kayak gini loh, nanti kita sendirian ditutup matanya kayak gitu. Itu lebih benar-benar ngena sih, benar-benar tuh ngena banget sih. Jadi harus benar mencoba. Kalau jadi sih saya saran sih kalau nanti ada kegiatan-kegiatan keagamaan misalkan tuh ya organisasi, lembaga dakwah kampus dan sebagainya nih, ada nih program kerja yang kayak gini tuh seharusnya. Misalkan ospek nih mahasiswa baru, sebelum masuk ke organisasi lembaga dakwah kampus tuh ngerasain dulu kayak gini, sebenarnya itu bagus nih buat pengingat kita sih. Iya, sepakat sama Tad Mahdi. Pakat. Dulu tuh ketika kita SD kan banyak tuh film-film azab kubur ya, video-video azab kubur ya. Iya. Ingat Oh ya? Iya. Nah iya itu yang kemudian kan munculkan itu loh rasa takut gitu. Ayeuna mah meureun geus henteu nya. Video yang ini ikan dikutuk jadi ikan pari. Itu hoax ya? Itu bener sih? Hoax. Tapi ada manfaatnya loh itu. Manfaatnya kita nggak durhaka sama orang tua kan. Viral banget. Waktu itu viral banget bener. Ya. Kita paling. Ya itu intinya itu ya, sering-sering mengingat kematian. Sebelum kematian juga kita berkunjung ke rumah sakit, katanya bisa menjadi salah satu melihat orang yang sakit kita gitu ya. Sama tadi betul kata Ari, kita berkunjung ke makam itu, bahwa di sana tempat kita nanti singgah gitu. Sama kata Kang Mahdi juga, kita nyobain kubur gitu, berada di dalam liang kubur tuh seperti apa gitu. Mungkin itu akan terasa lebih ngena gitu ke hati kita gitu. Yang mungkin hati kita keras. Nah ini masalah hati keras nih. Gimana sih biar hati kita tuh misal dengar ayat-ayat Allah itu bisa nangis gitu ya. Terus mendapatkan kenikmatan tuh benar-benar wah alhamdulillah bersyukur kayak gitu. Biar hati kita tuh enggak keras, itu seperti apa Ustaz Hanif? Gimana nih? Nah, nggak ada di briefing ini, nggak ada di briefing. Improve. Ya kan mengingat kematian intinya biar melunakkan hati kita benar. Kan ya, betul ya? Betul. Nah, itu. Benar, jawabannya dulu Bang. Gimana tuh? Selain itu gitu. Apa ya? Bisa mau searching jurnal. Aduh apa ya? Ini gak tahu nyambung atau enggak sama keras hati. Cuman yang pasti kematian itu kan tentang akhir gitu, tentang akhir. Ada akhir yang baik di husnul khotimah, ada akhir yang buruk di su'ul khotimah. Jadi intinya ada dua kemungkinan yang menentukan. Nah, caranya itu benar tadi sepakat Kang Mahdi Kang sih itu. Apa kira itu istiqomah dan juga apa Kang Mahdi lu? Pas satu lagi tuh. Ada berdoa agar ingat mati. Ya berdoa biar husnul khotimah. Nah itu upaya selain melunakkan hatinya itu. Nah itu teh harus dengan meningkatkan iman dan takwa juga, karena setan gak akan diam gitu. Kita tuh berlomba dengan setan. Apakah setan yang akan menang dan menggoda, yang menang dengan tahan godaan dari setan. Dan perlombaan ini tuh sampai akhir nanti. Nah itu ujiannya di situ. Nah itulah sudah gak ada di briefing jadi segitu. Saya juga mau sharing Kang. Yang tadi tuh gimana biar kita lembut. Saya pernah dengar, saya pernah lihat iklan waktu itu. Saya kepikiran aja tiba-tiba. Iklan, nggak tahu pokoknya luar negeri ya. Yang dia menjalani hidup awalnya flat gitu. Awalnya dia nggak mau bantu orang gitu. Nah pada saat itu dia jalan terus. Pada besoknya kan tiba-tiba ada nenek-nenek kan yang tiba-tiba menggandeng tangannya itu, pengen jalan menyeberangi jalan lah kayak gitu. Nah dia kaget kan, dia awalnya nggak mau bantu gitu. Nah dalam hal seperti itu tiba-tiba dia ada keinginan gitu untuk mau terus bantu orang gitu. Nah dalam arti kan
hati dia terdorong gitu, lunak. Nah, kalau dari saya pribadi sih, cobalah untuk membantu orang gitu. Nah, itu biasanya bisa melunakkan hati itu. Biasanya kalau misalnya kita berempati kepada orang, itu bisa melunakkan hati kita. Karena pernah lihat iklan juga, yang awalnya dia gak pernah bantu-bantu orang gitu ya, hatinya keras, kayak gitu. Nah, tiba-tiba dengan adanya satu kejadian, misalnya nenek-nenek yang tiba-tiba mau minta bantuan, maksa lah istilahnya, untuk diseberangi, dan akhirnya dia mau gitu, untuk terus menolong gitu. Awalnya dia nggak mau nolong orang apapun, kayak gitu. Ya. Betul. Itu sih. Jadi ya bagi yang mau nolong skripsi untuk melunakkan hati, membantu judul, boleh kontak lah 0813 1157. Jadi ujungnya ke skripsi. Ya. Masalah skripsi ya. Masalah skripsi ente bisa buka LinkedIn saya, di situ ada artikel judulnya cara beli skripsi, bisa dibaca di situ. Serius. 5 menit lah bisa dibaca. Ya, tapi itu saya serius Kang, serius. Yang tadi nggak bercanda. Maksudnya yang sering nolong orang, itu bikin hati kita jadi lunak. Jadi berempati lah, lebih berempati kepada orang. Tuh. Dengan jadi kita itu sih mungkin nambahin, mungkin Kang Mahdi mau nambahin, mangga. Ya mungkin maksud Gilang tuh ya berempatinya sih lebih ke melunakkan hati, itu lebih ke apa tuh, kita harus benar-benar bersyukur gitu, dan juga melihat orang-orang yang kekurangan dari kita. Jadi contohnya misalkan kita ke panti jompo gitu, ke anak-anak yatim, ngelihat kayak ke rumah sakit mungkin yang ketika Andiles, ngelihat orang-orang yang sakit, oh mereka mah misalkan nggak bisa melihat itu, oh tangannya cuman ada satu, kakinya ada satu, nah ngelihat langsung gitu, dan juga yang membantu langsung, misalkan menyeberangi yang orang buta. Nah itu tuh bisa benar-benar melunakkan kita sih, hati kita. Itu sih mungkin yang maksud bilang itu. Yang kedua mungkin tambahan dikit untuk apa tuh, membersihkan hati, bahwa ini juga jadi teringat dari hadis Nabi gitu, bahwa ada gitu hadis dari Nabi Muhammad SAW juga yang pernah berkata bahwa hati ini tuh bisa berkarat gitu, seperti besi yang terkena air gitu. Lalu ya Nabi sahabat bertanya, oh kalau gitu apa nih yang bisa membersihkannya gitu. Itu yang bisa membersihkannya, yang pertama adalah mengingat kematian ini gitu. Dan yang kedua adalah membaca ayat suci Al-Quran gitu. Itu dua ini yang disebutkan oleh Nabi untuk membersihkan hati kita yang berkarat itu. Selalu membaca ayat suci Al-Quran dan juga mengingat kematian. Dan salah satunya yang kita sekarang mungkin obrolkan ini gitu, bahwa mengingat kematian ini salah satu benar-benar efek yang paling keren lah gitu, yang paling benar-benar bisa ngena untuk membersihkan hati kita gitu sih. Ya, betul ya, tadi hati itu bisa berkarat itu karena dosa-dosa kita. Cara biar membersihkannya itu mengingat zikrul maut tadi, sama membaca ayat Al-Quran gitu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kang ya. Coba boleh. Satu lagi. Boleh. Saya pernah mendengar kayak gini bahasa, kejarlah dunia seakan engkau hidup selamanya, kemudian kejarlah akhirat seakan besok tuh kamu mau mati gitu ya. Nah itu ada dua sudut pandang gitu. Nah gimana caranya kita biar enggak menyalahartikan hal tersebut gitu. Kita mengejar dunia atau mengejar akhirat nih, karena ada dua perintah gitu. Nah, saya ingin ke Arik lah gitu. Ini mungkin rada filosofis dikit gitu ya, karena cukup berat. Nah, jualan. Ya, aku juga pernah dengar patah itu ya. Itu hadis apa patah ya? Ya, nggak tahu deh. Emang ucapan yang bijak juga. Jadi yang kemudian menjadi yang bisa saya opinikan mungkin ya, dan bukan tafsir ya, yang bisa aku opinikan paling ini. Ucapan tersebut kemudian membuat kita itu berpikir bahwasannya dunia dan akhirat itu adalah dua hal yang seimbang.
Nah ya nanti kan otomatis orang berpikir, loh kok bisa gitu kan. Harusnya lebih ini dong, lebih berat akhirat dong, karena kan akhirat itu urusannya sama Allah gitu kan. Dunia mah apa sih, dunia mah sementara. Nah ungkapan itu kemudian menyuruh kita agar sederhana agar kita imbang antara dunia dan akhiratnya. Karena pertama ya pasti ini bakal balik lagi ke konsep hablum minallah dan hablum minannas gitu kan. Nggak bisa kita fokusin ke hablum minallah saja gitu. Karena kita juga hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang saling membutuhkan satu sama lain gitu. Sehingga ya tadi dunia itu juga perlu untuk dikejar juga. Dikejar dalam artian memperbaiki diri kita juga, dan juga menjadi wasilah juga agar bisa menyambungkan akhirat kita juga gitu. Banyak kan manusia-manusia luar biasa dalam aspek dunianya, tapi juga akhiratnya luar biasa juga. Misalnya, contohnya siapa ya? Contohnya ini deh, yang deket aja di sini ada Kang Mahdi kan ini kan. Kang Mahdi ini luar biasa, soleh banget, tapi juga akademiknya terkendali juga gitu kan, lulus cepat gitu kan, lulus cepat, tapi soleh juga gitu kan. Jadi ya akhirnya kan itu salah satu bentuk implementasinya, bahwasanya dunia itu juga harus dikejar, begitu pula dengan akhirat gitu kan, jadi seimbang gitu. Paling kalau dari aku mah. Mantap ya. Berarti intinya dunia itu sebagai jembatan kita buat mendapatkan akhirat lah kayaknya. Kayak gitu ya. Betul. Nah, mungkin ada pendapat lagi? Sepakat. Sebelum ada kita kayaknya ada. Kang. Udah kayaknya. Udah. Siapa? Renaldi ada? Oh iya, Renaldi belum tuh. Ya. Tentang tadi kejarlah akhirat seakan kau mati besok. Iya, Bang Ren biasanya ada seakan kau hidup selamanya. Ada ibarat gitu perumpamaan. Renaldi jago gitu. Analogi. Kang Gilang bisa aja ya. Oh, Ren, sok Ren. Apa? Kan Kang Gilang bisa aja itu tadi. Oh. Ayo, ada dendam nih Kang Gilang. Closing statement dari yang muda. Biasanya tuh. Ayo, closing statement dari yang muda yuk. Ayo. Siap. Ini mah opini pribadi mungkin ya, Kang. Tadi juga saya sangat setuju dengan Kang Arik gitu. Apa yang dikatakan Kang Arik, saya juga ada pandangan lain gitu kan. Jadi intinya tuh sekali dayung dua pulau terlampaui gitu. Masya Allah. Tuh, emang keren pisan analoginya tuh. Benar. Gimana tuh Ren? Nggak, jadi kalau apa akhiratnya kita benar gitu mengaplikasikannya terus mengamalkannya, insya Allah dunia juga di tangan gitu. Ya. Itu dia. Betul. Sepakat. Itu aja kan. Mohon maaf kalau Benar. Kita tuh ngejar akhirat sampai dunia itu bertekuk lutut kepada kita gitu ya Ren ya. Aduh, mantap. bukan dia yang bertekuk lutut, bukan dia. Kalau kayak bukan gitu, doi. Ya cukup. Kalau kayak gitu pernyataannya nanti ada yang ini kan, ada yang akhirat terus ya berdoa terus gitu sampai nggak ada ikhtiar buat memenuhi kebutuhannya gitu. Oke. Sampai kayak begitu. Oh iya. Kita orang-orang nyambung ya. Jadi saya pikir. Jadi menurut orang mikir ketika ngejar dunia kan bisa jadi nilai ibadah, bermanfaat buat akhirat. Ketika ngejar akhirnya memiliki banyak keutamaan yang membuat badan kita sehat, rezeki melimpah, bahagia, dapat dunia juga dari akhirat. Jadi benar-benar ramai itu udah sinkron itu. Oke, mantap. King quotes. Sama dia ada. Jadi ingat orang. Jadi ingat mau kurban
kan mau kurban biasanya kita eh beli beli kambing ya, atau enggak beli sapi gitu. Nah, kita kalau mau beli kambing, beli sapi biasanya dapat tali gitu. Tapi kita kalau mau beli tali nggak dapat kambing gitu. Oh iya. Perumpamaan Ya, yang sudah disampaikan Agim. Nah, ya gitulah. Jadi kalau misalkan kita akhirat dulu gitu, ya dunia juga dapat ya gitu. Mungkin sekali dayung dapat tadi istilah dari Kang Renaldi itu. Doa terlampaui itu. 10 pulau terlewati. Oh, Sekali aing 10 pulau terlewati. Siapa yang kepikiran coba? Maksudnya Renaldi besok-besok suruh kayak gitu aja. Quotes-quotes Membuat gitu, analogi-analogi yang enak gitu ya. tapi keren loh, bikin lebih ngena. iya benar. Dibagi-bagi aja. Atau enggak? Tapi mungkin ya yang harus kita garis bawahi ya di sini tuh ya hal mana yang harus dijadikan utama dan yang mana yang kedua itu sih. Jadi ya kalau dari hadis Nabi yang lain kan barang siapa yang menjadikan tujuan utama dalam hidupnya adalah suatu akhirat, maka akan mendapatkan 3 hal gitu. 3 hal ini hal-hal yang paling benar-benar enak lah buat kita semua. Tapi barang siapa juga yang menjadikan tujuan utama dalam hidupnya adalah dunia gitu, maka akan mendapatkan 3 hal juga yang kurang enak gitu. Nah, namun di sini kan Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan utama gitu, bukan satu-satunya gitu. Makanya di sini tuh kita di sini emang ada tadi balik lagi ke filosofi yang tadi, jadikanlah hidup di dunia ini tuh apa tuh sih tadi tuh Kejar akhirat, berjuanglah besok mati. kejarlah akhirat kan seakan-akan kita tuh lalu mati juga, kejarlah dunia seakan-akan kita akan hidup kekal gitu. Namun bukan dijadikan di sana tuh seimbang gitu. Namun ada utamanya. Yang pertama ya kita harus benar-benar ngajar akhirat dulu gitu. Kalau akhirat udah, baru dunia gitu. Karena memang kalau dunia itu kejarlah dunia seakan-akan akan hidup kekal, ya berarti nggak akan mati. Tapi kan nggak mungkin nggak akan mati, itu kita pasti mati gitu. Makanya yang utama tuh ya harus akhirat dulu. Baru udah akhirat, baru kita dunia gitu. Dan harus juga gitu kita kejar. Itu sih. Ya. Oke, terima kasih teman-teman, akan semua Tapi atas boleh ini sedikit ini tanggung ini juga tentang kematian boleh. Untuk mudah-mudahan ya untuk pengingat buat kita semua gitu tentang kematian ini ya, PPKM pelan-pelan kita mati gitu. Dan ada hadis gitu mungkin dari Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata, ini hadisnya riwayat Tirmizi kalau salah gitu. Jadi mumpung masih ingat karena kemarin pernah menulis gitu di story kayak gini bahwa anak Adam itu selalu ada gitu 99 sebab kematian gitu. Dan kalaupun kita dari 99 sebab kematian ini tuh terhindar, maka kita tuh tidak akan terhindar sebab yang ke-100-nya. Apa yaitu ketuaan. Tua artinya ya tua. Artinya bahwa kalau misalkan tadi dikatakan dengan ada kan sehat, ada yang masih muda udah meninggal, lalu yang sehat juga ada yang meninggal gitu. Ataupun sebaliknya gitu. Nah itu tuh dalam diri kita sendiri itu ada 99 sebab. Dan kita gak tahu nih sebab yang keberapakah kita akan meninggal itu gitu. Ya. Namun yang pasti sebab yang ke-100 itu pasti kita tuh pasti tidak akan terhindar gitu. Mungkin sebab yang pertama kita sakit misalkan teh. Kita sembuh nih, lolos tuh. Sebab yang kedua kita kecelakaan misalkan teh. Lolos nggak meninggal lagi dan sebagainya. Tapi kalau tua gitu, pasti itu nanti juga
akan mati. Nah, mungkin pelan-pelan kita mati ini ya kita sekarang sedang menjalani itu gitu, menuju ke sebab itu gitu. Sebab yang itu tuh. Itu sih. Jadi yang harus kita benar-benar tekanin bahwa kita juga pastilah gitu nanti tuh akan tua gitu, nggak tahu juga sebab yang berapa kah itu akan mati itu. Ada satu lagi nih, mudah-mudahan jadi pengingat buat kita juga, yaitu ini mah tentang apa ya? Tentang wasiat Jodoh wasiat apa? Wasiat malaikat maut katanya nih terhadap manusia gitu. Mungkin sebagian orang di sini udah pernah mendengar gitu. Bahwa ini diriwayatkan oleh dari Imam Qurtubi gitu, bahwa ada nih salah satu nabi gitu, karenanya pernah berkata kepada malaikat maut, dan ini tidak disebutkan ini nabi siapa gitu. Yang berkata kayak gini katanya, tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahuluimu bersiap-siap menyambut kedatanganmu? Itu tanya Nabi kepada malaikat maut. Lalu dijawab, benar demi Allah katanya. Jawab malaikat maut itu, aku bahkan punya banyak sekali delegasi berupa macam-macam gangguan dan penyakit katanya. Uban yang ada di kepala, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Nah, itulah salah satu delegasinya katanya. Nah, jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertobat, maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku menyerunya, bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhirmu. Tidak ada lagi yang lain sesudahku, dan aku adalah peringatan terakhir. Tidak ada lagi peringatan lain sesudahku. Lalu tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, melainkan malaikat maut menyeru, hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal selagi kalian masih berakal. Anggota-anggota tubuh kalian masih kuat perkasa. Hai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya memetik dan memanen. Lalu, hai orang-orang yang berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukuman Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di dalam surat Al-Fatir ayat 37 yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dan dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Itulah wasiat dari malaikat maut gitu, yang mengingatkan kita gitu bahwa ternyata delegasi itu ada gitu. Makanya sebab-sebab itu ada. Jadi tidak ada sangkut mautnya ya tadi benar dengan apa tuh kesehatan dan sebagainya, karena kan kita tuh belum akan mati kalau belum sempurna rezekinya gitu. Memang itu benar, namun ada tanda-tandanya nih. Oh, itu tanda-tandanya sakit, lalu uban, lalu tua, lalu kecelakaan, apa itu suatu tanda-tanda gitu bagi kita semua gitu. Dan mudah-mudahan itu menjadi pengingat sih buat kita semuanya bahwa kematian itu pasti, dan kelak gitu kita juga akan kebagian. Nah, mungkin nanti nih setelah ini mungkin apa nih yang harus dipersiapkan gitu untuk menyiapkan hal itu. Itu sih, udah. Siap. Terima kasih Kang Madi, penjelasannya cukup panjang ya. Alhamdulillah. Teman-teman juga dari Gilang, Renaldi, Arik, Hanif, dan semuanya, terima kasih. Malam ini kita membahas sesuatu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus istiqomah dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan
kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu intinya kita bahwa manusia pelan-pelan kita akan mati. Kemudian saya pernah buat satu quotes atau kata-kata ya, bahwa tidak dipungkiri setiap insan akan mengakhiri ceritanya di batu nisan. Itu sih. Terima kasih teman-teman. Baik. Mantap. Teman-teman yang tidak sengaja nonton di YouTube juga terima kasih sudah menyimak atau Tidak sudah sengaja. Kalau misal ini bisa like, subrek dan share ke yang lain, dan mudah-mudahan komen bisa menjadi apa ya, tontonan kita lah nanti ketika kita sudah dewasa. Oh ternyata kita dulu pernah membahas ini gitu di channelnya The Barricade gitu ya. Sama mungkin bisa dilihat oleh anak cucu kita. Itu sih. Betul. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan di hari dan jam yang sama. Insya Allah semoga kita diberikan kesehatan, dan mohon maaf apabila dari saya sebagai moderator ada salah-salah kata dan salah-salah penyampaian. Terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap start tangwaka live atuh. Tangwakanya. Ya, nanti kita gitu. foto bareng. Mantap. Yes, Aldi sama Arik ini. Masya Allah. Ya.